Baik, selamat pagi, siang, dan malam bagi uh, menyimak video ini. Uh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenzi Asih Kesiana dari NIM 041444 1318 dari Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi ITB University. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis audit terhadap laporan keuangan PT Unilever Indonesia yang terbuka pada tahun 2024 dengan fokus penentuan materialitas dan implikasi dalam proses audit. Sebelum kita membahas mengenai beberapa pertanyaan, di sini saya izin memperkenalkan perusahaan PT Unilever Indonesia ini. PT Unilever Indonesia Terbuka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi seperti sabun, deterjen, makanan, minuman, dan produk perawatan diri. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan publik besar di Indonesia dengan kinerja yang relatif stabil dan basis konsumen yang luas. Oleh karena itu, laporan keuangannya menjadi sangat penting bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam audit laporan keuangan, salah satu konsep penting yang digunakan adalah materialitas, yaitu batas di mana suatu kesalahan atau salah saji dianggap signifikan dan dapat dipengaruhi pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan. Nah, sebelum membahas mengenai pertanyaan, di sini saya hanya memberitahu bahwa sumber data yang saya dapatkan ini berdasarkan dari website yang ada di Bursa Efek Indonesia mengenai PT Unilever dengan kode UNPR di tahun 2024 yang otomatis kuartalnya itu sudah komplit, dan 2025 saya belum cek lagi, kalau saya belum tentu ya, karena ini 2025 masih di awal-awal. Nah, kita masuk di beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah use professional judgment to determine the initial materiality their show based on net income, current asset, current liabilities, and total asset. Express materiality both as percentage of each base and in monetary terms. Nah, di sini saya juga sudah menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu beberapa komponen yang ada di laporan keuangan 2024. Yang pertama adalah net income, total asset, current asset, dan juga current liabilities. Untuk bisa memastikan angka-angka tersebut sudah valid atau belum, bisa dicek lagi di sumber yang pertama, yaitu adalah sumber yang dari Bursa Efek itu. Di sini juga ada penentuan materiality. Sudah saya hitung juga berdasarkan net income yang itu 5%, materiality-nya itu sama dengan 168,435 juta. Based on total asset yaitu ada 1%, materiality-nya itu 160,462 juta. Dan yang ketiga adalah based on current asset yaitu ada 1% materiality, itu harganya 52,805 juta. Dan based on current liabilities 1% juga, materiality-nya itu 118,302 juta. Jadi kesimpulannya adalah materiality yang paling relevan yaitu adalah 168,435 juta berbasis laba, karena perusahaan ini kan perusahaan swasta ya, yang pastinya itu sifat perusahaan swasta itu dia profit oriented, yang benar-benar tuh berpatokan dengan profit, dan stakeholdernya juga berfokus pada laba. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah assume that overall audit materiality is set at 7% of earnings from operation before income taxes. Furthermore, assume that every account in the financial statement may be misstated by up to 7%, and each misstatement is likely to result in overstatement of earnings. Allocate materiality across the final statement. Jadi diketahui kan di dalam laporan keuangannya itu kan EBT-nya itu 4,350, 424 juta. Jadi overall materiality-nya itu 304,530. Nah, jadi di sini ada beberapa account yang terdampak ya,
dari account receivable revenue-nya itu meningkat dan alokasinya itu menjadi tinggi. Inventory itu COGS-nya itu menurun yang otomatis labanya menjadi menaik. Jadi alokasinya itu tinggi juga. Account payable itu expense-nya jadi turun, jadi mempengaruhi labanya jadi meningkat, alokasinya jadi tinggi. Jadi keseluruhannya itu jadi lebih rendah dan alokasinya juga rendah. Kesimpulannya, materialitas audit sebesar 304 miliar difokuskan pada akun-akun yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan laba. Nah, problem yang ketiga, now assume that you allocate 80% of your preliminary materiality judgment based on earning from operation before taxes to accounts receivable, inventories, and account payable. Other balance sheet accounts are considered to have low inherent and control risk. How does this allocation of materiality affect your evidence gathering procedure? Nah, jadi kan ini dimintanya itu 80% dikali 3,4,530. Jadi hasilnya itu adalah 243,624 juta. Dialokasikan ke account receivable, inventory, account payable, jadi sisanya itu 20% dikali 60,906. Jadi dampaknya terhadap prosedur audit, yang pertama audit jadi lebih ketat karena thresholdnya salah saja lebih kecil, lebih sensitif terhadap error. Yang kedua adalah bukti lebih banyak, sample size-nya itu meningkat, jadi lebih banyak testing. Yang ketiga, prosedur spesifik, account receivable harus dikonfirmasi piutang, external confirmation, dan butuh lebih dianalisis lagi. Inventory harus dilakukan stock of none, physical account, dan cut off test. Account payable harus dicarikan unrecorded liabilities dan subsets payment test. Jadi kesimpulannya itu fokus pada materialitas pada akun tertentu yang meningkatkan entitas dan dalam prosedur audit pada akun tersebut. Nah, sekarang yang keempat yaitu adalah problem yang terakhir. After completing the audit, you determine that your initial materiality judgment for current asset, current liabilities, total asset have been satisfied. However, the actual estimate is statement in earning official preliminary materiality threshold. What action should you take? Jadi ini kan ditanya tentang tindakan auditor ya. Tindakan auditor yang menurut saya yang cukup tepat yaitu adalah yang pertama, minta penyesuaian. Auditor meminta manajemen untuk melakukan adjustment karena ini laporan keuangan ini kan tanggung jawab manajemen ya. Dan yang kedua, jika ditolak, auditor harus mengeluarkan qualified opinion atau adverse opinion jika sangat material. Jadi kalau misalnya manajemen menolak ya mau tidak mau auditor harus mengeluarkan opini tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah evaluasi tambahan seperti apakah ada fraud risk atau apakah ada internal kontrol lemah. Jadi kesimpulannya, walaupun neraca tidak bermasalah, salah satu pada laba yang melebihi material tetap menyebabkan laporan keuangan tidak wajar secara keseluruhan. Nah, di sini juga saya merumuskan beberapa kesimpulan dari keseluruhan problem ini. Yang pertama adalah materialitas merupakan dasar penting dalam audit untuk menentukan fokus pemeriksaan. Karena balik lagi materialitas itu adalah nilai yang paling signifikan yang bisa menjadi tolak ukur bagi auditor. Nah, yang kedua, penentuan materialitas berbasis laba paling relevan untuk perusahaan seperti Unilever. Yang ketiga, alokasi materialitas membantu auditor untuk menentukan prioritas akun yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir, salah saji yang melebihi materialitas, terutama pada laba, dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Diharapkan dari video yang saya buat ini bisa menjadi pembelajaran, bukan bermaksud membahas suatu hal yang sensitif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.